Hai Sobat Sukses, kembali dengan saya Deddy Sidarta. Kali ini saya akan membahas terkait dengan 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman di Instagram ataupun di YouTube setelah yang satu ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan khusus membahas 3 pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman di YouTube ataupun di Instagram. Dan bisa jadi ini adalah salah satu pertanyaan kalian juga. Jadi saya akan jawab di video ini, semoga teman-teman paham nantinya dan bisa mendapatkan insight daripada pertanyaan dari teman-teman yang lain ya. Nah, kita mulai dulu dengan pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman di YouTube ataupun di Instagram adalah penting tidak membuat NPWP ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini saya jawab ke teman-teman tergantung ya. Jadi penting atau tidak Anda membuat NPWP tergantung kepada kebutuhan Anda. Loh, kok bisa tergantung Pak? Nah, karena begini teman-teman. Kadang Anda yang menonton channel ini bisa jadi Anda sekarang lagi berprofesi sebagai mahasiswa ya, atau Anda berprofesi sebagai orang yang baru lulus ya, atau Anda memiliki profesi sebagai karyawan yang baru mendapatkan gaji mungkin di bawah PTKP ya, atau di bawah UMR jauh. Nah, dalam kondisi tersebut apakah Anda wajib buat NPWP? Jawaban saya tidak harus. Kenapa kok nggak harus? Karena bisa jadi waktu Anda membuat NPWP, Anda tidak ada pajak yang wajib dibayar. Kenapa? Nah, karena gini teman-teman, pada dasarnya di Indonesia ini kita ada namanya batas minimal penghasilan yang dikenakan pajak ya. Bahasa kerennya di pajak adalah namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak ya. Nah, penghasilan tidak kena pajak ini sebesar berapa? Sebesar 4,5 juta setiap bulan itu Anda tidak dikenai pajak. Tapi setelah Anda di atas 4,5 juta per bulan, maka Anda akan dikenakan pajak. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan, bahwa ada batas-batas tertentu terkait dengan pajak yang akan Anda bayar ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya Anda memang di bawah hal tersebut, misalnya Anda di bawah PTKP, ya Anda nggak perlu. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya Anda sebagai mahasiswa, ya, Anda sebagai karyawan, ya, atau Anda sebagai orang yang barusan lulus, gitu ya, baru lulus kuliah, gitu ya, atau baru lulus sekolah, ya, tapi Anda ada investasi di saham misalnya, atau Anda ada investasi di reksadana misalnya, atau Anda main kripto misalnya, misal saja ya, maka teman-teman Anda akan diwajibkan untuk mendaftarkan NPWP. Apa masalah? Tidak apa-apa ya. Teman-teman kalau misalnya mendapatkan mendaftarkan NPWP, tidak masalah, karena itu suatu kewajiban daripada pihak yang memberikan Anda akses untuk melakukan investasi. Ya, jadi Anda tetap harus membuat NPWP ya. Tapi untuk yang terakhir, untuk teman-teman yang memang punya penghasilan, saran saya penting untuk Anda membuat NPWP. Kenapa? Karena kedepannya Anda mesti melakukan pelaporan pajak yang benar. Jadi harus dimulai dari sekarang ya. Jangan sampai nanti Anda sudah ketinggalan, sudah terlanjur banyak harta yang Anda miliki tapi belum pernah Anda laporkan. Ketika itu terjadi teman-teman, Anda sudah terlanjur banyak punya harta, tidak pernah lapor, maka Anda seringkali akan mendapatkan pembayaran pajak yang besar. Atau mungkin bisa jadi Anda akan mendapatkan denda pajak yang cukup besar juga. Ya, ini yang perlu Anda perhatikan. Oke, ini yang pertama. Oke, nah untuk yang kedua, pertanyaannya ya, pajak yang kita bayar larinya kemana? Nah, ini juga teman-teman sering nanya juga, Pak, pajak yang saya bayar larinya kemana Pak? Nah, by the way teman-teman, yang perlu Anda ketahuin ya, Anda mungkin pernah nggak dengar kata-kata namanya APBN ya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pernah dengar? Yang pernah dengar di kolom komen, pernah Pak? Saya biar tahu ya. Kalau belum pernah juga tulis silakan belum Pak, saya biar juga tahu. Nah, kalau Anda pernah dengar APBN, anyway, APBN itu adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara, yang itu adalah merupakan ibaratnya proyeksi ya, proyeksi pendapatan yang akan dimiliki oleh negara kita dan proyeksi belanja atau pengeluaran yang akan dimiliki oleh negara kita. Nah, teman-teman, yang perlu teman-teman perhatikan adalah
pendapatan negara kita itu 70% lebih sumbernya dari perpajakan. Ya. Jadi Anda perlu paham bahwa negara ini tidak bisa langsung beroperasi sendiri, ya. Negara ini tidak bisa langsung punya dana sendiri, ya. Dananya dari mana? Dananya dari pajak yang Anda bayarin. Jadi kalau Anda sekarang lihat fasilitas umum, ada jalan, ya ada jalan yang diaspal, ada PDAM yang Anda minum, pakai airnya buat mandi, ada PLN yang Anda pakai, ya. By the way, anyway teman-teman, kalau seandainya ya Anda memang membayar beberapa fasilitas, misalnya Anda bayar PDAM, ya Anda bayar PLN. Tapi sebagian daripada fasilitas-fasilitas tersebut juga ada yang gratis, juga ada yang Anda disubsidi, ya. Salah satunya kalau Anda masih pakai BBM yang non subsidi, ya itu juga Anda disubsidi oleh pemerintah. Anda pakai solar, Anda pakai pertalite mungkin gitu ya, itu juga masih disubsidi oleh pemerintah, ya. Atau misalnya Anda pakai fasilitas-fasilitas umum yang lain, ya. Misalnya Anda pakai tol, lah tol itu juga uangnya dari pemerintah juga, meskipun Anda bayar tolnya, tapi apakah bisa langsung balik modal? Ya tidak juga, perlu modal untuk membuatnya, ya. Anda misalnya bangun infrastruktur jembatan untuk menghubungkan dua pulau yang berbeda, itu juga ada duit daripada pajak yang Anda bayar. Ada dana untuk pemberian sekolah, ya, kepada adik-adik kita gitu ya, itu juga dana daripada pajak yang Anda bayar. Nah itu teman-teman, so uang yang Anda bayar, pajak yang dibayar kepada Anda larinya kemana? Kepada seluruh fasilitas tadi, ya. Memang banyak yang komen di bawah gitu ya, atau banyak yang komen juga di beberapa konten saya yang lain, mereka merasa wah dikorupsi oleh pemerintah apa ya. Anyway teman-teman, saya nggak bisa ngobrol apakah benar atau salah, tapi saya yakin dan percaya pemerintahan kita sudah berjuang semaksimal mungkin untuk menggunakan anggaran Anda semaksimal mungkin dengan sebaik mungkin, ya. Nah, kita memang bisa lihat ya, tidak semua orang itu berlaku baik, tidak semua orang berlaku buruk. Pasti ada plus dan minusnya, ada hitam dan putihnya, ya. Tapi tugas kita nggak usah peduli orang lain, kita nggak usah peduli dengan orang-orang yang melakukan tindakan yang kurang baik. Yang penting kita sebagai wajib pajak negara yang taat, tugas kita adalah lapor pajak Anda serial mungkin, bayar pajak Anda serial mungkin. Udah itu saja, ya. Yang lain serahkan sama yang di atas, ya. Yang penting kita tugasnya adalah melakukan bagian kita. Dan perlu teman-teman perhatikan bahwa ketika Anda berada di negara Indonesia, kalau Anda ingin usaha Anda besar, usaha Anda tidak bisa tidak kelihatan, ya. Usaha Anda semakin besar seperti ibaratnya Anda sebagai gajah, nggak mungkin Anda kelihatan. Kalau Anda kepingin usaha Anda kecil terus seperti semut, ya Anda nggak mungkin kelihatan, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda kepingin besar, ya mau nggak mau Anda mesti kelihatan. Dan kalau kelihatan, Anda mesti bayar pajak. Ya, itu kuncinya. Ya, itu di nomor 2, ya, pajak Anda larinya kemana. Yang ketiga, ya, pertanyaan sering dilontarkan juga adalah apa? Besaran pajak yang dibayar tiap orang, apakah sama atau tidak? Nah, ini pertanyaan juga yang sering dilontarkan oleh teman-teman audiens ya di YouTube ataupun di Instagram. Mereka menanyakan apakah sama atau enggak sih besaran pajak yang dibayar. Nah, by the way teman-teman, besaran pajak setiap orang itu punya tarif masing-masing. Ya, yang menarik di Indonesia adalah semakin Anda memiliki penghasilan yang besar, semakin Anda memiliki penghasilan yang lebih kaya daripada orang lain, maka Anda akan membayar pajak yang jauh lebih besar atau membayar pajak yang lebih besar daripada pihak lain, ya, meskipun tarifnya sama. Nah, kenapa seperti itu? Kan di Indonesia ada tarif pajaknya itu bertingkat. Jadi ada 2 tarif pajak di Indonesia, teman-teman. Ya, ini yang normal ya untuk Anda sebagai pribadi anyway, ya. Yaitu yang pertama adalah pajak UMKM, yaitu adalah 0,5% dikalikan omset, ya, 0,5% dikalikan omset. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pajak progresif, teman-teman, ya. Progresif. Nah, ini yang kedua. Mohon maaf ya tulisannya agak jelek ya, tapi moga-moga teman-teman ngerti daripada saya ngomongkan ya. Pajak progresif. Oke. Nah, pajak progresif ini teman-teman akan dikenakan untuk teman-teman yang memiliki penghasilan bukan dari pajak UMKM 0,5%. Ya, melainkan Anda yang memiliki penghasilan normal yang dikenakan penghasilan atas norma penghasilan itu, ataupun Anda yang memiliki pembukuan, ya. Nah, tarifnya ini teman-teman ada berapa persen? Ada 5 tingkat, ya. Yang pertama 5%, ya. Yang kedua adalah 15%,
Yang ketiga adalah 25%, yang keempat adalah 30%, dan yang kelima adalah 35%. Nah, ini tarif pajak yang bertingkat. Jadi di Indonesia anyway teman-teman, untuk orang yang memiliki penghasilan lebih besar, tentunya akan membayar pajak yang lebih besar. Ya, kenapa? Karena 5% ini batas penghasilannya cuma sampai 60 juta per tahun. Ya, 15% sampai dengan 250 juta per tahun. Ya, 25% sampai dengan berapa? 500 juta per tahun. 30% sampai dengan berapa? Sampai dengan 5 miliar per tahun. Dan yang terakhir, di atas 5 miliar kena 35%. Nah, ini teman-teman yang perlu perhatikan bahwa setiap tarifnya akan berbeda. Oke? Semoga penjelasan 3 ini dapat memberikan pencerahan kepada teman-teman. Bagi yang belum jelas silahkan komen di bawah, atau yang ingin dapat respon cepat silahkan boleh DM saya di Instagram dan follow saya dulu supaya saya bisa jawab gitu, karena bisa kelihatan. Dan bagi teman-teman yang happy dengan video ini silahkan di-share ke teman-teman yang lain supaya dapat pencerahan juga terkait dengan video yang saya buat. Ya, sekian teman-teman, semoga teman-teman yang menonton sampai akhir selalu diberkatin, selalu happy, selalu sukses, selalu berbahagia di dalam hidupnya. Ya, bye bye.